kondisi di sekolah kita yang kalau dibandingkan dengan sekolah di luar itu sepertinya lebih bagus bersekolah di luar. Dan dari segi ya kondisi yang kalau dibandingkan dengan sekolah luar mungkin lebih minim ya. Mungkin itu tadi hampir sama dua pertanyaan tadi. Ya, saya lagi buka-buka ayat di dalam Alkitab. Kalau nggak salah ada suatu cerita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini cerita tentang bagaimana Naaman, panglima Raja Aram, datang untuk mendapatkan kesembuhan karena hamba perempuan yang tinggal di rumahnya kasih tahu kepada majikannya, seandainya saja ia bisa pergi ke Israel, maka ia bisa sembuh. Lalu waktu si Naaman datang ke sana, dalam ayat yang saya baca dulu dalam ayat yang sebentar ini, karena kan pertanyaan mendadak. Oke, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar hati sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit ini, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana saja, lalu kemudian menjadi tahir? Ingat, ini cerita baik-baik. Kalau hanya mau membandingkan sungai Yordan tidak ada artinya apa-apa dengan 2 sungai, Abana dan Parpar yang ada di Damsyik. Dan sungai Yordan itu selalu keruh. Sungai Abana dan Parpar sampai sekarang ini adalah sungai-sungai yang sangat jernih airnya. Dia bilang, kalau hanya mau datang ke sini lihat ini sungai yang jorok begini, ngapain saya datang? Dia bilang. Di sana pun banyak sungai yang jauh lebih bagus. Lalu kemudian yang kedua yang membuat Naaman ini agak kesel, dia heran. Elisa cuma suruh hambanya bilang, udah pergi aja nyemplung 7 kali ke sungai Yordan. Naaman bilang, saya pikir dia mau datang lalu dia menggerak-gerakkan tangannya begini dia taruh ke atas tubuh saya bagian yang sakit ini supaya saya bisa sembuh. Yang pertama yang saya mau katakan adalah metode yang diharapkan oleh Naaman dari Nabi Elisa ternyata metode yang jauh berbeda. Yang kedua, yang membuat sungai Yordan itu bisa menyembuhkan bukan karena itu air sungai Yordan. Tetapi pada waktu anak perempuan itu kasih tahu kepada majikannya, dikasih tahu, pergilah ke Israel. Yang menjadi daya tarik di sana bukan sungai Yordan. Bukan fasilitas sungai Yordan, bukan dia punya pemandangan dan lain sebagainya. Yang menjadi daya tarik di sana adalah karena ada nabi. Nabi pada zaman bangsa Israel disebut sebagai guru. Inilah yang perlu kita betul-betul memperkuat di dalam sekolah-sekolah kita, yaitu guru. Fasilitas kalau boleh kita kuatkan boleh, tapi yang paling pertama adalah guru. Lalu kemudian metode kita. Dengan adanya metode ini, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, dia pergi marah-marah. Waktu dia balik lagi, dia sudah tersenyum, bahkan memuji Tuhan. Bahkan dia berjanji, dia bertobat, mau mengenal Tuhan. Sungguh luar biasa. Ada saya punya PowerPoint, mungkin ada kurang lebih 25 atau 30 slides, tentang pelajaran mengapa sekolah Advent. Mengapa sekolah Advent? Karena kita mengajarkan keseimbangan, perkembangan, mental, fisik, rohani. Dan waktu saya katakan rohani, bukan hanya
rohani bukan hanya baca Alkitab dan berdoa, tetapi rohani dalam konteks pendidikan Advent. Kenapa demikian? Sekolah-sekolah kita adalah merupakan kebaktian kebangunan rohani yang paling lama di atas dunia ini. Anak itu pulang sekolah, dia bermain, ketemu ibunya, penunggu malam 20 menit selesai. Tapi tiap hari dia di sekolah 5-6 jam. Kali 5 hari, 30. Kali 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Maka sekolah-sekolah kita ini adalah tempat KKR yang paling lama. Kirim mereka ke KKR itu. Supaya mereka kuat di dalam iman. Secara fasilitas kita akui. Tidak bisa kita bandingkan. Karena mungkin yang lain punya fasilitas, gedung yang hebat dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan pernah kita malu. Saya, istri saya, kami berdua sekolah di sekolah Advent. Saya punya istri, punya sekolah, sudah tutup. SD Advent Tanjung Perak. Waktu dia sekolah di sana hanya 6 orang. Ujian pun numpang kepada sekolah yang lain. Istilahnya dulu titipan. Sekarang tidak ada reuni. Karena alumnusnya hanya beberapa. Dan sekolah sudah ditutup. Tetapi sampai sekarang dia masih ingat itu sekolah. Saya sekolah di sekolah Advent. Kalau mau dibilang fasilitas, saudara sekalian, aduh, jauh lah. Asramanya tidak ada kamar. Hanya hall dari satu ujung ke ujung yang lain. Semua tidur seperti begini, ikan pindang dengan jarak-jarak tertentu. Yang membatasi adalah di mana kopernya, disitulah dia punya wilayah. Tapi semua sekolah-sekolah kita menekankan perkembangan yang seimbang antara semua aspek manusia. Saya tetap dengan yakin mengajak. Sekalipun fasilitas kita kurang, kirim kepada sekolah kita. Kita kirim ke sekolah kita bukan hanya masalah hari Sabat. Karena di sekolah-sekolah di mana-mana, sekarang tidak perlu lagi kita mau pergi minta-minta izin untuk tidak berbakti pada hari Sabat. Tetapi coba lihat kurikulumnya. Perhatikan, yang diajarkan di sana adalah penciptaan atau evolusi. Sekarang banyak buku-buku ilmu pengetahuan alam, sekalipun saya katakan sekolah-sekolah Kristen, karena doktrin tentang penciptaan ini di kalangan Kristen sekalipun sudah berbeda-beda. Sampai ada yang sudah lebih cenderung kepada evolusi. Jangan sampai anak-anak kita tidak kuat di dalam pengetahuan mereka akan Allah. Ini sangat penting. Jadi bukan hanya karena masalah hari Sabat. Secara singkat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin, toh? Ya, terima kasih.